Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Qul kuntum khairan fattabi'ukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada kata yang pantas kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa jamaah sholat maghrib di Masjid Al-Ikhlas ini, dilanjutkan dengan kajian baca maghrib ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita pada malam hari ini tentang tingkatan-tingkatan rezeki. Tentu dalam konteks ini tingkatan rezekinya dibahas dalam sudut pandang kedokteran, dalam sudut pandang medis atau kesehatan. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah sudah settingkan sedemikian rupa secara general, secara umum, Allah berikan rezeki itu kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Kemudian nanti secara bertahap akan berjenjang, akan naik pada jenjang-jenjang tertentu yang nanti juga akan mencapai puncaknya pada jenjang dalam konteks ini adalah ketakwaan seseorang. Jadi nanti korelasinya dengan tingkat ketakwaan. Korelasi puncaknya adalah dengan kondisi apakah seseorang itu menjadi bagian dari orang-orang yang muttaqin atau tidak. Secara prinsip, secara sederhana, bahwa orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa itu akan Allah sehatkan. Kecuali Allah berkehendak lain. Nah, nanti ini yang akan kita coba kupas dari sisi medis, dari sisi kesehatan, sehingga kita nanti bisa paham bagaimana penyikapan kita terhadap rezeki-rezeki itu. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rezeki yang paling mendasar, rezeki diberikan oleh Allah kepada seluruh yang Allah ciptakan. Wa ma min dabbatin fil ard illa Allah rizquha. Allah akan memberi rezeki kepada semua yang dijamin oleh Allah, rezeki itu kepada seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Jadi di surat Hud ayat 6 itu dikatakan bahwa Allah akan menjamin seluruh makhluk yang Allah ciptakan, termasuk kita sebagai manusia. Secara sederhana, mungkin kita bisa melihat, nah cicak. Nah cicak di hadapan kita itu, cicak itu merayap. Cicak itu merayap, makanan cicaknya apa? Nyamuk. Atau apa? Serangga. Taruhlah nyamuk ya. Paling sering kita melihat itu cicak makan nyamuk. Cicaknya nempel di dinding, nyamuknya bertebaran terus, berterbangan terus, muter ke sana kemari. Tetapi pada perjalanannya tidak pernah ada cicak itu yang terus kemudian kelaparan gara-gara tidak makan nyamuk, itu tidak pernah. Maka Allah jamin itu, termasuk juga manusia. Pada konteks ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, secara mendasar, rezeki level 1, rezeki yang paling dasar Allah berikan kepada manusia, kepada kita ini, dalam konteks kesehatan adalah, pasal satunya, Allah akan memberi kita kesehatan secara menyeluruh pada saat kita dilahirkan. Jadi pada saat kita dilahirkan itu, Allah sehatkan semua, Allah normalkan semua, kecuali yang memang Allah kehendaki. Wala fis sama'i wala asghara min dzalik wal akbaru illa fi kitabim mubin. Bahwa skenario-skenario kecil, skenario-skenario besar Allah yang terjadi pada kita itu sesungguhnya semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sana. Jadi kalau hubungannya dengan takdir itu pasti sudah Allah putuskan, sudah Allah tetapkan bahwa seseorang itu lahir dengan jari tangan yang ada 6 gitu, misalkan satu tangan ada 6 jarinya atau polidaktili itu
Allah lahirkan seseorang dalam kondisi misalkan jantungnya ada kebocoran dan seterusnya, itu kehendak Allah. Tetapi secara normatif, seorang bayi itu dilahirkan pada konteks normal secara keseluruhan. Normatifnya seperti itu. Maka secara mendasar, kita ini Allah beri rezeki itu semuanya sama. Semuanya akan diberi kesehatan oleh Allah yang optimal pada saat kita dilahirkan itu. Sama semua. Maka itu dalam kategori kesehatan yang kita peroleh itu, sehat yang Allah berikan sejak kita dilahirkan itu adalah rezeki level 1. Sama semua, rata diberikan tanpa kecuali, sama semua. Nah, baru kemudian setelah level 1 semua diberi, kemudian naik. Nanti bentuknya piramid nanti. Jadi yang pertama ini diberikan ke seluruh hamba Allah, terus kemudian nanti akan semakin mengecil, semakin mengecil, semakin mengecil. Nah, yang rezeki level kedua ini, rezeki yang Allah berikan terpilih, kepada orang-orang yang terpilih, kepada orang-orang yang secara khusus, kepada orang-orang yang menjalankan dalam konteks medis, kepada seseorang yang menjalankan lifestyle atau gaya hidup yang sehat. Maka sudah mulai terpilah. Di An-Najm ayat 39 itu dikatakan wa allaisa lil insani illa masya', bahwa Allah akan memberi sesuatu sesuai dengan apa yang kita kerjakan, yang kita usahakan, yang kita ikhtiarkan, yang kita lakukan. Ayat itu sebenarnya secara arti Allah tidak akan memberi sesuatu kecuali yang diusahakan. Dalam bahasa positifnya, Allah akan memberi sesuatu sesuai dengan apa yang kita usahakan, yang kita ikhtiarkan. Maka tadi pada saat kita diberi paru-paru yang sehat, diberi jantung yang sehat, diberi liver yang sehat, hati yang sehat, diberi lambung yang sehat, semua organ kita itu secara normatif sehat, sakit tidaknya organ kita itu tergantung kepada apa yang kita lakukan. Seberapa mampu kita menjaga yang Allah titipkan itu. Maka penyakit itu akan mengikuti apa yang kita lakukan. Misal, pada satu konteks kita melanggar apa yang tertera di Al-A'raf 31 misalkan tentang makan, ya. Kulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Silahkan makan, silahkan minum, asalkan jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan nanti dalam konteks fikih Allah membenci orang-orang yang berlebihan. Maka jelas itu woro-woronya. Silahkan makan, silahkan minum, tapi jangan berlebihan. Kalau terus kemudian kita melanggar aturan itu, kita makan dalam kondisi sampai kenyang, maka akan ada resiko terkait dengan apa yang kita lakukan itu. Kenyang itu berarti berlebihan. Pada saat kita makan atau minum sesuatu yang itu berlebihan, maka akan ada efek yang mengikutinya. Misal kalau kemudian kita, hal yang paling sederhana saja, kalau kita biasa makan terlalu kenyang, kekenyangan, itu nanti akan terjadi iritasi di lambung kita. Lalu yang disebut kekenyangan itu seberapa banyak? Ayat ini kan masih nisbi. Jangan berlebihan, itu masih nisbi. Yang disebut berlebihan itu seberapa banyak? Ternyata yang disebut dengan berlebihan itu adalah Allah kemudian titipkan pola perilaku itu kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah melakukan itu. Apa yang Rasulullah lakukan? Di bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu dikatakan Rasulullah itu kalau makan itu mungkin pernah saya sampaikan di sini, sepertiga lambungnya berisi makanan, sepertiganya berisi minuman, sepertiganya berisi udara. Lalu teknisnya kayak apa? Sepertiga itu. Apa iya setelah kita makan terus ke laboratorium, di endoskopi, dilihat, oh ya ini sudah sepertiga bagian lambungnya? Enggak. Maka apa yang kemudian Allah titipkan kepada Rasulullah untuk dilakukan? Rasulullah itu nggak makan kalau nggak merasa lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Maka kalau kita rangkai menjadi satu,
Yang disebut berlebihan adalah pada saat makan kita itu sepertiga bagiannya terisi makanan, tapi masih diteruskan. Teknisnya bagaimana? Teknisnya pada saat kita makan, kemudian mulai merasa penuh perut kita teruskan. Nah, itu disebut berlebihan. Maka sesuatu yang sifatnya kualitatif nisbi tadi itu berlebihan dikuantitatifkan dalam bentuk angka sepertiga, sepertiga, sepertiga. Teknis pelaksanaannya pun diatur oleh Islam. Teknisnya seperti apa? Teknisnya tadi itu. Tidak makan sebelum merasa lapar, berhenti makan sebelum merasa kenyang. Artinya pada saat suapan yang kesekian, kemudian perut kita mulai merasa penuh, stop. Ya itu loh yang disebut dengan berhenti sebelum kenyang. Gitu. Luar biasa diatur sedemikian rupa. Kalau kemudian kita melanggar itu, kita makan kekenyangan berlebih artinya, maka akan ada resiko terkait dengan itu. Resiko yang paling dekat adalah iritasi di lambung. Dulu kita tidak pernah kena sakit mah, kalau makannya sering kekenyangan satu titik, kita akan pada satu waktu, pada satu titik nanti kita akan terkena sakit mah. Gara-garanya apa? Gara-garanya makan yang berlebihan itu. Berlebihan dalam konteks apa? Kolesterol misalkan. Pada saat kemudian kita mengkonsumsi makanan yang tinggi kolesterol secara terus-menerus, secara simultan, sementara kadar kolesterol di dalam tubuh itu ada batasannya, maka saat kita kemudian mengkonsumsi makanan mengandung kolesterol itu terlalu banyak, maka terus kemudian kadar kolesterol di dalam darah kita akan tinggi. Kalau kadar kolesterol di dalam darah kita akan tinggi, maka akan timbul kerak, timbul plak. Nanti akan ada timbunan kerak di pembuluh darah kita. Keraknya tambah lama, tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak, karena hiperkolesterolemia itu berpotensi untuk timbul serangan jantung. Atau nanti bisa menimbulkan darah tinggi, karena terjadi penyempitan dari lebarnya pembuluh darah. Gara-gara apa? Gara-gara berlebihan makan makanan yang mengandung kolesterol. Baru saja kita kurban itu banyak yang dimitoskan, difitnah gitulah gambarnya ya. Kambing itu mengandung kolesterol yang tinggi, sapi mengandung kolesterol yang tinggi, enggak. Nanti panjenengan bisa browsing. Nanti siapa ya? Ustadz Wafir, nanti mungkin saya beri daftar makanan dengan kandungan kolesterolnya. Termasuk kandungan asam uratnya, nanti bisa di-share. Ya. Kambing itu tidak mengandung kolesterol. Kambing itu mengandung cempe. Ya, sapi tidak mengandung kolesterol. Sapi itu mengandung pedet. Itu guyonannya. Seriusnya, daging kambing itu tidak mengandung kolesterol. Daging sapi tidak mengandung kolesterol. Itu seriusnya. Panjangnya nanti bisa lihat. Murni daging ya. Tapi kalau kemudian daging di situ ada tempelannya, gaji-gajinya, otomatis lah kalau lemaknya ya pasti ada. Tetapi yang perlu dipahami bahwa kalau toh mengandung kolesterol, daging kambing itu rendah kolesterolnya. Nanti kalau sudah saya beri itu ya, itu nanti akan ketahuan. Daging yang ada kolesterolnya itu cuma 70 kadarnya. Sama-sama 10 gram itu mengandung 70. Dibandingkan dengan telur puyuh, 1 biji telur puyuh, dengan panjenengan makan setengah kilogram daging kambing, itu jahatan 1 telur puyuh. 1 telur puyuh itu 3.670 kandungan kolesterolnya. 1 ndil tuh, saupil gini. Itu kalau panjenengan konsumsi, panjenengan makan, itu 3.670 kolesterol, kandungan kolesterolnya. Sementara daging itu cuma 70. Jahatan mana coba? Daging kambing dengan kolesterol, mengandung kolesterol dengan telur puyuh. Jahatan telur puyuh. Tapi kan terus kemudian digembar-gemborkan bahwa
ritual kurban kita itu ritual yang nggak sehat, karena yang dikonsumsi kambing, sapi itu tinggi kolesterol. Maka ajaran Islam itu adalah ajaran yang tidak sehat. Padahal daging kambing itu tidak mengandung kolesterol yang tinggi. Masih ada lagi, apa itu? Daging kambing, nanti makan daging kambing, konsumsi daging kambing itu menyebabkan hipertensi, menyebabkan darah tinggi. Enggak. Kalau semuanya dikonsumsi dalam konteks yang tidak berlebihan, itu enggak bisa menyebabkan darah tinggi. Yang menyebabkan darah tinggi dari daging kambing itu apa? Pada saat panjenengan makan sate kambing dan gulai kambing, makan enak gitu, kemudian ke kasir, ya itu yang bikin darah tinggi. Setelah makan banyak gitu, terus ke kasir, pinten, nah itu yang bikin hipertensi itu. Itu yang bikin darah tinggi, bikin marah ya itu. Enggak ya, jadi daging kambing itu rendah kadar kolesterolnya, jauh kalah ganas dengan telur puyuh yang 1 biji itu.